Jonathan, kenapa? Ya, Bu. Kenapa tadi? Wifi saya mati, saya pakai modem Oh, hotspot dulu. saya pikir kamu lupa. Oke deh. Em, Nih ya, dari modul nih soal yang nomor 2. Kemarin yang nomor 1 udah ya. Nomor 1 ada di halaman depan. Sudah muncul ya di layar kalian ya? Oke. Sekarang kita mau lihat yang nomor 2A. Ini kira-kira pakai rumus apa ya? Oke. Nomor 2A. Ini pakai rumus apa kira-kira? Ayo, sambil menghafalkan kira-kira rumus apa. Supaya nanti pas ulangan cepet ya. Rumus apa nih? Review lagi deh rumusnya ya, biar ingat. Ini saya letakkan di sebelah kanan sini ya. Rumus 1 itu adalah kalau Y sama dengan AX. Ini A ya. Kok jelek banget. Aduh. AX. X pangkat N. Maka Y aksennya turunannya ya adalah A dikali N X pangkat N min 1. Oke. Rumus keempat, saya tulis dulu deh rumus keempat karena mirip dengan rumus 1 ya. Y itu sama dengan A dikali GX. Nah, X-nya itu berupa fungsi GX berpangkat N. Maka Y aksennya adalah A dikali N, GX-nya pangkatnya berkurang 1, N-1. Kemudian jangan lupa dikali G aksen. Rumus ketiga itu adalah perkalian U kali V. Y-nya mana? Y-nya di belakang aja nggak apa-apa. Nah, maka Y aksennya menjadi apa ya? Radit. Rumusnya apa Radit? Kalau perkalian, Ya, Bu. ayo sambil dilihat lagi rumusnya. Kalau Y sama dengan U kali V, maka Y aksennya apa? U aksen V, U aksen sama V Oh, dikali P, terus? dikali ditambah ya, Ya, betul sekali. tambah Tambah. V aksen kali U. Oke, benar sekali. Rumus yang keempat. Nah, rumus keempat, Danu. Rumus apa nih? Danu. Bentar, Bu. Saya ingat-ingat, Bu. Rumus keempat itu, rumus ketiga kan rumus perkalian nih. Rumus keempat, rumus apa? Pembagian, Bu. Yes. U per V ya. Nah, berarti ya aksennya apa ya? Chill. Come on. Still gonna go. Come on. Apa dan? You got it. Come on. Siapa tuh yang ngomong? Saya Bu. Apa ya? Dan? Ya, aksen sama dengan apa dan? Di mute dan. Bentar, Bu. Saya lupa, Bu. Agak lupa Oh, ingat. ya kan, tinggal dibuka modulnya aja masih ada kan? Nggak kamu jual? Ada, Bu. Ya udah apa? Ya aksen sama dengan Bentuk pecahan bukan sih, Bu? lah iya ini kan pecahan ini tadi U per V apa? Turunannya apa? Berarti
Ayo dan. Berarti F aksen, Bu. Ini loh, ini dulu rumusnya apa ini? Y sama dengan U per V, maka Y aksennya AP. U aksen kali I, Bu. Terus kurang U Ya, betul. kali V aksen Hmm. per V kuadrat, Bu. Oke. Nah, ini rumusnya ya. Ini rumusnya. Jadi minggu depan kalau mau ulangan itu jangan nggak disiapin catatannya. Jadi rumus-rumusnya itu disiapkan lebih dekat dengan kalian. Jangan biar nggak usah buka-buka buku ya. Kelamaan nanti waktunya keburu habis. Belum mengerjakan kan butuh waktu lama. Jangan sampai ini nambahin pekerjaan sendiri ya, buka-buka modul ya. Disiapin catatannya. Oke. Berarti yang nomor 2 ini kira-kira pakai rumus yang mana ya? Itu. Pakai rumus yang keempat, Bu, yang pecahan. Oke, pakai rumus pecahan. Y aksen per D, salah. DY per DX ini lambang apa nih, Pit? DY per DX itu sama dengan apa? Sama aja apa? Sebentar ya, Bu. DY per DX itu lambang apa sih sebenarnya? Ditanyain apa sih? Kalau D-nya tuh determinan fx bukan, Bu? Oh, gitu. Ini kita sedang belajar apa, Fit? Keturunan, Bu. Ya, berarti DY per DX itu adalah U per V, Bu. Y aksen. Oke. Oke, ya aksen. Oke. Jadi lambang turunan itu ada Y aksen, ada F aksen, ada DY per DX, ada DFX per DX. Nah, ini adalah turunan pertama dari fungsi ya. Ini adalah turunan pertama dari fungsi. Jadi kalau nanti di soal tuh di psikologi kayak kalau nggak salah saya menanyakan nggak ada aksennya. Saya menanyakan turunan pertama dari fungsi tersebut adalah, nah kalian harus paham ya. Atau saya menuliskan dalam bentuk limit. Nah kalian harus ingat lagi itu ya, menurunkan pakai definisi. Oke, berarti ini udah bisa ya. Yang atas jadi U, yang bawah jadi V. Silakan nanti dimasukkan ke rumus. Saya lanjutkan nomor yang B. Ya, sama dengan AX pangkat 3 plus BX kuadrat plus 2. Dan DY per DX itu sama dengan 12X kuadrat plus X. Maka nilai A ditambah B sama dengan berapa ya? Oke. Nomor B gimana caranya mengerjakan? Saya mau sama Tania. Mana Tania? Tania. Ya, Bu. Oke. Yang nomor 2B, gimana caranya, Tania? Kalau nanti kamu dapat soal seperti ini, langkah pertama kamu cari apanya dulu? Bentar, Bu. Diketahui fungsi Y. Kemudian diketahui DY per DX. Di Jadi, fungsi Y, apa? Nyari apa? Aksennya, Bu. Aksennya dari Y. Y. Y aksennya sama dengan apa? Diturunkan pakai rumus keberapa nih, Tania? Ayo tuh rumusnya ada tuh di sebelah kanannya tuh. R1, rumus 1, R2. Kok nggak ada R2? Ini salah tulis nih, sebentar.
Ini rumus kedua ya. Ini rumus ketiga ya. Rumus keempatnya kan di atas ya. Ini rumus kedua perkalian ya. Ini rumus ketiga pecahan. Ini rumus ketiga berarti. Oke. Nah, Tania, yang B, kamu menurunkan soal yang B ini pakai rumus yang keberapa? Rumus kedua bisa nggak, Bu? Rumus kedua itu perkalian nih, Tania. Ya, perkalian bukan? Nomor B. Bukan, Bu. Bukan, berarti bukan. Rumus berapa ya? Berapa ya? Bentar. Keempat bukan, Bu? Kalau keempat itu yang punya pangkat N itu serombongan fungsi, berupa fungsi bukan X. Yang punya pangkat itu bukan hanya X doang. Nah, kalau yang B itu yang punya pangkat 3 sama pangkat 2 itu X doang atau bukan? Bentar, Bu, kenapa? Kalau pangkat 4 itu berarti yang berpangkat N itu berupa fungsi, bukan X doang. Nah, sekarang kita lihat nih soal nomor B, yang punya pangkat siapa? X. X doang kan, bukan GX kan? Berarti rumus keempat nggak dipakai. Berarti rumus keberapa? Bu, saya sejujurnya nggak tahu, Bu. Jadi saya nebak-nebak aja. Ini loh. Karena cuma dari dulu, Bu, saya mau nebak. Satu Oh. nggak sih, Bu? Ya, satu. Supaya kamu juga semakin paham, karena nanti kan soalnya bakal dibeda-bedain semua ya. Jadi kamu harus ngerti nih analisanya, supaya kamu paham nih, ini rumus keberapa yang dipakai ya. Jadi gini, rumus pertama, perhatikan yang berpangkat N siapa? X doang. Oke? Paham? Ya, Rumus Bu. keempat, itu yang punya pangkat N itu berupa fungsi, bukan X doang. Beda ya. Kenapa rumus 1 dan rumus keempat saya dekatin? Karena kalian clue-nya perhatikan di sini yang berpangkat N itu X doang tuh. Oh, ya udah rumus 1. N itu adalah pangkat ya. Cari aja pangkat di fungsimu gitu. Kemudian rumus keempat itu kalau yang berpangkat N itu ternyata serombongan nih. Bukan hanya X doang ya. Satu rombongan. Oke, itu pasti pakai rumus keempat. Nah, kemudian rumus kedua kapan dipakai? Kalau di situ ada kurung-kurung ya, ada dua fungsi. Ada dua fungsi, pasti kemungkinan besar pakai rumus kedua. Rumus ketiga kapan dipakai? Kalau fungsinya pecahan. Nah, ya udah kayak yang A itu pasti pecahan kan? Penyebutnya ada dua suku nih. Ya udah pasti rumus keempat, rumus ketiga gitu ya yang dipakai. Jelas? Ini kamu harus ngerti, soalnya nanti saat mengerjakan soal, kalau bingung pakai rumusnya, kamu stuck jadinya. Oke? Paham ya, Tania ya? Oke. Yuk, sekarang diturunin. Y-nya, Y aksennya jadi apa? Pakai rumus 1 kan? Jadi yang diperhatikan rumus 1-nya. Ini saya caranya kayak satu-satu gitu, Bu. Lah Kayak iya, benar X3-nya sekali. saya tulis satu-satu gitu. Betul. Oke, benar. AX. Ya. Benar sih? Ini loh, perhatikan rumusmu nih. A kali N 3A. X. Nah, oke, 3A. X 4. kuadrat Yes, terus tambah 2X. Bentar. 2B. yes. X. X. Oh, Udah nggak sih, Bu? ya. Terus Ya. apa lagi?
Apalagi Tania? Terus saya abis ini ngapain, Bu? Bentar. Ya udah dari apa yang diketahui di soal, setelah kamu menurunkan Y-nya ini, kemudian apa yang dilakukan lagi? Bentar, Bu. Yang sebelah kanannya itu fungsinya buat apa, Tania? Yang ini fungsinya buat apa? Ini fungsinya buat apa? Apa kira-kira? Buat cari A sama B. Ya, jadi gimana caranya? Itu bentar, Bu. Itu sama dengan 12x kuadrat nggak, Bu? Yang mana yang sama dengannya? Di sebelah Ini? iya ya. Ini kenapa Ayo. sama dengan? Kenapa sama dengan? Karena Hmm? saya nggak tahu. Bentar. Eh, Karena itu di ya aksen. dy per dx itu apa? Dia prediksi. Bentar, Bu. F. Itu ya aksen nggak sih, Bu? Nah, dari situ clue-nya. Dari sini ya. Nah, dy per dx itu adalah y aksen. Nah, ya udah, kita bisa menuliskan di sini nih, di bawah sini. dy per dx diketahui di soal 12x kuadrat tambah x. Berarti dari sini kita peroleh apa yang bisa dilihat? Yang bisa dilihat adalah ini loh. Nih. Yang sama-sama x kuadrat, ini dan ini, itu harus sama. Ya enggak? Benar? Iya, Bu. Ya, berarti kita dapat di bawahnya, kita ambil aja, berarti 3A itu harus sama dengan 12. Benar? Iya, Oke, ya udah dari sini ketemu A-nya berapa? 4. Kemudian Berarti 2B dari sini 2B itu sama dengan berapa 1. di sini? 1. Oke, 1. Kalau nggak ada berarti 1 ya. Di sini ada angka 1 tapi tidak terlihat. Berarti 2B itu sama dengan 1. Berarti B-nya berapa? 2. Tania. Setengah. Setengah. Oke, pokoknya ini yang nggak ada variabel itu berarti yang dibagi. Oke, jangan kebalik ya. Yang nempel di variabel itu pasti jadi pembagi. Oke, jangan ketebak. Ya udah, tinggal masukkan ke sana ya. Ini masukkan ke sana nih. Toeng ke sana. Jadi yang pas tengah ya. Nah, paham ya? Jadi nanti kalau ketemu soal seperti itu, caranya seperti itu caranya. Oke. Pindah ke nomor C sekarang. Atau masih ada yang mau bertanya nih nomor B? Silakan. Teman-teman ingat ya, rumusnya cuma ada 4. Jangan ketukar-tukar, jangan kebalik-balik. Soal itu bisa diputar kemanapun. Pokoknya clue-nya kalau kalian ngerti, paham masing-masing rumusnya, jenisnya, kapan saya harus pakai rumus 1, kapan saya harus pakai rumus 4, dan seterusnya, pasti kalian bisa. Udah ya, paham ya? Kita pindah ke nomor C ya. Nomor C. Nomor C kita pakai rumus yang keberapa, Fred? Rumus keberapa?
Yang keempat ya, Bu. Oke. Karena alasannya apa? Alasannya apa? Kenapa dia pakai rumus keempat? Karena Karena itu kali, Bu. Semua dipangkatin sama 3/2. yang berpangkat 3/2 itu berupa fungsi. Nah, gitu ya. Jadi yang berpangkat 3/2 itu bukan X doang, tetapi berupa fungsi. Fungsi itu apa? 2X itu berupa fungsi ya. Kan bukan 1X. Itu. Kalau N-nya itu miliknya, pangkat itu cuma miliknya X doang, itu hanya 1X, berarti dia pasti pakai rumus pertama. Oke. Nah, sekarang kita kerjakan. Jadi, Y aksennya sama dengan apa, Fred? Pakai rumus keempat. Dipakai rumusnya. Bentar, Bu. Pertama nyari apanya dulu, Fred? Kalau memakai rumus keempat, nyari apanya dulu? Nyari G aksen ya, Bu. Oke, ya saya terus dulu ya. Ini saya hapus dulu berarti. GX-nya apa, Fred? Yang mana GX-nya? Yang itu, Bu, yang 4X plus 5. Oke. G aksennya apa? 4 doang, Bu. Yang 4. Doang. Sip. Berarti Y aksennya Y aksen atau DY per DX sama aja ya. Apa? Dipakai rumusnya, rumus keempat. Ini rumus keempat mirip kayak rumus pertama, hanya di belakangnya ada dikali G aksen ya. Siapa, Fred? Eh 3/2. 3/2, oke. Karena A-nya 1 ya Ya, Bu. di depannya. Oke, terus dikali. Terus 4X plus 5. Pangkatnya. Pangkat 1/2 setengah. Oke. Dikali. Dikali 4. Oke, jadi. Nah, ini 4 dikali sama 3/2 ya. Nah, ini boleh dicoret nih. Jadi 2 ya. Nah, jadi sama dengan apa, Fred? 6. 6. Itu, Bu, yang 4X plus 5 bukan, Bu? Terus jadi apa kalau pangkat setengah? Akar, Bu, akar. Yes, betul sekali. Akar 4X plus 5. Nah, udah selesai. Oke? Nah, ingat lagi ya. Nah, yang D ini juga sama ya. Yang D juga pakai rumus keempat. Silahkan nanti dicoba sendiri. Kita pindah ke nomor 2 yang berikutnya lagi. Coba ya. Nomor E. Nomor E ini pakai rumus
berapa ya? Saya mau tanya sama Gilby. Nomor E pakai rumus berapa, Gilby? Halo Bu, Ya, apa? yang E ya? Betul. Rumus keberapa yang dipakai? Itu kan pecahkan ya, berarti pakai rumus yang keempat ya Bu? Rumus keempat? Coba perhatikan. Kita kembali lagi kita review lagi di awal-awal rumus. Ada di sini ya. Rumus pecahan mana? Oh, ini kemarin kita punya ini ya. PR yang kaya. Oke deh, nanti kita bahas yang itu ya. Sebentar. Nih, kita ke sini dulu deh. Gilby, yang nomor 2A itu pakai rumus ketiga ya, bukan keempat ya, pecahan ya. Kenapa? Karena penyebut rumus ketiga. Kalau rumus keempat yang ada G aksennya tadi, yang nomor CD ya. Oh, iya. Oke, ini yang nomor 2A ini dia harus memakai rumus ketiga, rumus pecahan. Kenapa? Karena penyebutnya ada 2 suku. Jadi kita harus nih kudu musti pakai rumus ketiga. Oke. Nah, sekarang kita bandingkan sama soal kita yang E nih, Gilby. Rumus keempat memang boleh, bisa. Tetapi apakah dia bisa pakai rumus pertama? Nggak bisa ya? Enggak. Nggak bisa ya Bu? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena apa ya? Karena saya jujur kurang tahu kenapa ya. Oke. Ya udah, saya minta bantuan yang lainnya deh. Siapa ya yang bisa membantu kira-kira? Les. Kira-kira yang E itu bisa nggak kalau dikerjakan pakai rumus 1, Les? Yang atasnya bisa nggak ya, Bu? Yang atasnya, Bu. Bukan, seluruhnya. Seluruhnya. Enggak. Enggak, kenapa? Karena ada akarnya, Bu. Karena ada akarnya. Karena pecahan, Bu. Karena pecahan? Oke. Jadi, Ales setuju seperti Gilby ya, pakai rumus keempat. Kok keempat sih, ketiga ya? Sebentar, ini ketiga bukan keempat. Kalau keempat yang ada GX-nya ya. Ada G aksen. Ini rumus ketiga. Pecahan ya. Rumus pecahan. Oke. Kalau rumus 1 itu yang awal, dasar. Nah, Ales tadi setuju. Seperti Gilby, nggak bisa. Bu, harus pakai rumus pecahan. Oke. Saya tanya sama yang lain deh. Sari. Menurut Sari, bisa nggak yang E dikerjakan pakai rumus 1? Kira-kira. Saya ini lagi deh, geser ke sini nih. Nomor 2A itu tadi dikerjakan pakai rumus ketiga. Kenapa? Ini pecahan, penyebutnya ada 2 suku. Oke. Nah, sekarang yang E. Apakah dia bisa dikerjakan dengan rumus 1 menurut Sari? Sepertinya bisa, Bu. Bisa. Oke, bisa. Kalau menurut Sari, bisa? Gimana caranya? Mungkin saya masih kurang tahu gitu sih, Bu, kalau caranya gimana. Tapi kayak kalau misalkan kerjain kayak atasnya dulu gitu, bisa nggak? Oh, nggak bisa. Harus bersamaan ya. Beda kalau di soal limit,
Nah, mencari nilai limit dengan bantuan turunan. Nah, itu baru atas sendiri, bawah sendiri boleh, sah ya. Karena itu pakai teorema de L'Hopital. Nah, tapi kalau ini konteks kita adalah turunan. Jadi kalau kita menurunkan fungsi harus bersamaan. Makanya kalau kalian ketemu fungsi pecahan ya harus memakai rumus U per V gitu kan. Kalau ketemu fungsi yang perkalian maka kita harus pakai U kali V gitu kan. Kalau ada komposisi maka kita harus memakai rumus keempat gitu. Nah, kalau yang E ini nanti saya kasih clue-clue supaya nanti pas ulangan kalian benar-benar paham ya. Oke, Sari tadi menyebutkan bahwa sepertinya sih bisa, tapi tadi kok kayaknya ragu. Nah, sekarang saya mau tanya lagi nih Sari, jadinya bisa nggak pakai rumus pertama? Bisa, Bu. Bisa. Udah ketemu caranya gimana? Ini saya belum nemu cara pastinya, tapi kayak bisa ini sih Bu, yang bawah itu akarnya dikeluarin dulu. Oke, terus Baru dicari Fx sama dengan X kuadrat min 3X. Kemudian yang bawah jadi apa? X. X pangkat 1/3. Ya, terus habis itu diapain lagi, Sa? Dicari aksennya. Itu sama aja pecahan, Sari. Oke. Kalau misalkan dia naik gitu, Bu. Nah, X pangkat min 1/3 naikin aja ke atas. Nah, gitu ya. Nah, kemudian jadinya apa? Fx-nya, Sari. Kali ke dalam ya. Iya, dikali pangkat. Jadinya apa? X pangkat? X pangkat min 2. Bentar. Ayo. Jadinya pangkat berapa? X pangkat min 1/3 salah. Ini min 1/3 dikali sama X pangkat 2. Maka diapain? Ditambah. Ya, jadinya berapa? Udah ketemu? Berapa? Min 5/3. 2 dikurangi 1/3 ya. Jadi ini dikali ke sana ya caranya nih. 3 kali 2, 6. Berarti 6/3 kan? 6 dikurangi 1 gitu caranya. Jadi 5/3. Oke, terus min 3 X pangkat berapa? Masih min 1/3. Yang ini pangkat berapa? Pangkat 1. Pangkat 1. Ya udah. Min bentar, Bu. Saya susah, Bu, kalau pecahan. 1 dikurangi 1/3. Caranya sama nih. 3 dikali 1 berapa? 3 dikurangi 1. Min 2/3, Bu. Kok min? 2/3. Nah, 3 dikurangi dikali 1. Nih kan kayak ini sama juga nih. 3 kali 2 dikurangi 1. 5. Ya udah 5/3. 3 dikali 1, 3 kurangi 1 ya 2. Nah, perhatikan nih, yang berpangkat N siapa? X doang kan? Ya udah ini bisa dikerjakan pakai rumus 1. Ini benar. Gitu caranya. Oke, teman-teman. Jadi ini clue-nya perhatikan. Kalau nanti kalian ketemu fungsi pecahan,
cek dulu penyebutnya. Apakah penyebutnya satu suku? Kalau iya, oke, berarti caranya seperti ini. Naikin aja ke atas dia, dikali pelangi, ya udah, kemudian diturunkan pakai rumus 1. Rumus 1 itu yang rumus mula-mula ya. Jadi di sini, yuk lanjutin, Sari, F aksennya. F aksen X-nya, jadi nggak usah yang pakai U per V ya. Nah, apa turunannya, Sari? Sebentar, Bu. Rumus dasar. 1 1 kali 5/3 X pangkat 5/3 dikurang 1. Terus min 2/3. 3 dikali. Ya, 3 dikali 2/3. Terus X pangkat. 2/3 min 1. Oke, jadi sama dengan 5/3 tetap ya. X-nya jadi pangkat berapa? 2/3. Ini 3, iya. Kan ini dikali ke sana, jadi min 3 kan? Jadi 5 dikurangi 3 tuh, 2/3. Gitu caranya. Min, yang ini dikali jadinya? 2X 2X pangkat min 1/3. Ya, betul. Jadi ini 3 kali min 1, ya min 3. 2 dikurangi 3, ya min 1. Gitu kan. Nah, terus apa yang pangkat negatif jadikan positif, yang pangkatnya pecahan jadikan bentuk akar lagi tuh. Apa jadinya? 5/3 akar 5/3 akar akar X pangkat 2. 2 ya, di sini 3. Pokoknya yang per itu yang jadi pangkatnya akar ya. Pokoknya yang di bawah itu jadi pangkatnya akar. Yang atas pembilangnya itu jadi pangkatnya X. Min 2 per ya. akar Ya. Oke, karena per 3 berarti karena 1 berarti di sini X-nya pangkatnya 1. Jadi gitu caranya. Oke. Oke. Bayu nih. Bu, kalau pakai rumus ketiga hasilnya akan sama enggak? Akan sama, tapi coba ya kita coba. Pakai rumus yang ketiga. Pasti dia akan lebih panjang daripada pakai rumus pertama. Pakai apa ya, berbeda ya. Jadi nomor. Oh, tapi ini yang ditanya salah. Belum selesai nih. Yang ditanya adalah F aksen 8 ya. Masukkan sekarang 8-nya. 5/3. Oke, kalau 8 ini saya kira tadi yang ditanya fx. Berarti ini saya hapus aja di sini. Ini enggak usah jadi kayak gini. Saya hapus. Nah, karena yang ditanya angka ya. Ini dimasukkan. X-nya diganti 8. 2/3 min 2. Ini 8 pangkat min 1/3. Nah, jadikan 8-nya itu jadikan 2 pangkat. Nah, gitu kan? Ini adalah 2, tetap ya. Min 2 berpangkat 2 pangkat 3 min 1/3. Nah, kemudian kita coret yang ini. Ini kan pangkat dikali ya. 3 dikali 2/3 berapa? 6/3. Atau ini coret aja nih. Jadi pangkat 2 gitu ya. 2 pangkat 3 dikali min 1/3. Ya udah min 3/3. Atau ini coret aja gitu. Jadi kita dapat nilainya adalah sama dengan ini di sini F aksen 8. Jangan lupa ya. Kalau X-nya kita ganti 8 berarti F aksen ini X-nya juga kita ganti. Sama dengan berarti 5/3, ini jadi 2 pangkat 2 ya. 4 nih,
Kenapa? 2 pangkat 2. Nah, dikurangi 2, yang ini 2 pangkat min 1. Nah, jadinya adalah ini menjadi 4 dikali 5 itu 20 ya. Yang ini 2 pangkat min 1 itu berapa? 1/2. Nah, ya udah ini kan per 1 nih. Jadi 1 ya. 1. Ya udah jadinya 20/3 dikurangi 1. Berarti ini 3 kali 1 nih. 3 kali 1 itu min 3 ya kan? 20 dikurangi 3 jadinya 17/3. Nah, apakah paham? Nomor E. Jelas ya caranya ya? Sekarang yang pakai cara U per V ya. Coba di sebelah sini. Kalau yang E pakai cara U per V, apakah hasilnya akan sama? F U-nya ya. U-nya adalah X kuadrat min 3X. U aksennya siapa? Turunin ya, 2X ya, min 3. V-nya siapa? X pangkat 1/3, karena akar pangkat 3 ya. Kemudian V aksen berarti 1/3, X pangkat 1/3 min 1 ya, jadinya min 2/3. Nah, atau yang menjadi 1/3 akar pangkat 3 dari X kuadrat. Nah, kemudian kita masukkan F aksen X sama dengan, ini kali selang ya, 2X min 3 dikali ini akar pangkat 3 dari X, kemudian dikurang ya, dikurang berarti X kuadrat min 3X dikali 1/3 akar pangkat 3 dari X kuadrat per V kuadrat, berarti akar pangkat 3 dari X itu dikuadratin. Kemudian jadi sama dengan yang ini kita kali masuk nih. 2X dikali, ya udah dia 2X kali akar pangkat 3 dari X. Min 3 kali akar pangkat 3 dari X. Min yang ini kali masuk ke dalam ya. Jadinya adalah X kuadrat per 3 akar pangkat 3 dari X kuadrat. Plus ya, karena ini min dikali min jadi plus. 3X per 3 akar pangkat 3 dari X kuadrat. Yang bawah adalah sama dengan ini ya. Berarti dia menjadi akar pangkat 3 dari X kuadrat. Kuadratnya masuk jadi pangkatnya X. Gitu. Sama dengan, kita langsung mencari F aksen 8. Masukkan ya. Berarti 2 kali 8, kemudian akar pangkat 3 dari 8, min 3 kali akar pangkat 3 dari 8, min 8 kuadrat per 3 kali akar pangkat 3 dari 8 kuadrat plus 3 kali 8 per 3 akar pangkat 3 dari 8 kuadrat ya. Per akar pangkat 3 dari 8 kuadrat. Oke. Sama dengan yang ini di min aja. 2 kali, langsung aja 16 ya. 16 dikali, nah ini perhatikan, akar pangkat 3 dari 8 itu sama dengan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 ya. Nah ini coret nih. Jadi 2 ya. Nah,
berarti min 3 kali 2 ya, jadinya ya. Ini juga sama kan? Yang ini berarti 8 kuadrat itu 64 dibagi. Nah, kan pakai U per V jadi agak ribet ya. Jadi nanti kalau ketemu soal dia bisa digiring memakai rumus pertama, giring aja. Karena kalau pakai rumus yang tingkatannya lebih tinggi pasti dia akan lebih ribet. Gitu. Karena rumus-rumus yang di atasnya itu pasti dipakai untuk menyelesaikan soal-soal yang memang lebih kompleks gitu. Ini sampai mana tadi? 3. Kemudian yang ini saya tuliskan di sini. Akar pangkat 3 dari 8 kuadrat itu adalah akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 pangkat 2. Yang menjadi akar pangkat 3 dari 2 kuadrat pangkat 3. Nah, ini kita letaknya kita tuker ya, 3-nya tadi di dalam, sekarang tukeran. Sekarang 3-nya di luar. Nah, ini kita coret nih. Nah, jadinya adalah 2 kuadrat ya. Nah, berarti kita dapat yang di sini adalah 3 dikali 4 ya, 2 kuadrat ya. Kemudian di plus 3 kali 8, 24 dibagi, oh ini coret aja 3-nya ya. Biar kita nggak usah menuliskan angka yang besar. Menjadi 8 tetap ya. Yang bawah tadi ini sama dengan ini ya. Ini 4. Ini juga karena ini sama. Oke. Jadinya ini dicoret jadi 2. 64 dibagi 4 itu berapa ya? 18 ya. 18 bagi 3 bisa nih. 6 ya. Jadinya sama dengan 32 dikurangi 6 dikurangi 6 ditambah 2 dibagi 4. Jadinya berapa nih? 12 ya. 12 jadi min 10 jadi 22 dibagi 32 ya benar ya. 32 ini 6 ya, benar. Ini 6. 24. Ini benar ya? 64 dibagi 3 itu 6 dibagi 4, 1, sisa 2. 24 dibagi 4 ya, 6 ya. Ini 6. Ini 9. Oh, nggak bisa dibagi ini ya. Salah saya. Ini tadi 24 dibagi 4 itu 16. Ini 3 nggak bisa. Berarti di sini 16. Ini tetap 16 per 3. Berarti ini salah. Ya. Jadi 32 dikurangi 4. Berarti 28 ya. 28 per 4 dikurangi 16 per 12 ya. Karena ini kan dikali nih. 4 dikali 3. Nah. Terus ini masing-masing kita sederhanakan nih 28 dibagi 4 itu 7. 16 dibagi berapa nih bisanya? 2 ya. 8 per 6. Oh, dibagi 4 aja ya. Dibagi 4 aja nih. Bagi 4. 16 bagi 4, 4. 12 bagi 4, 3. Nah, jadinya adalah ini dikali ya, 21 dikurangi 4 berapa? 17 ya. Nah, ini sama hasilnya.
Oke. Tapi lebih kompleks ya caranya karena pakai rumus yang pecahan gitu. Jadi nanti kalau ketemu soal kalian lihat dulu, cek dulu dia bisa dibawa ke rumus pertama enggak, karena kalau bisa dibawa ke rumus pertama maka kalian mengerjakannya akan lebih gampang. Apakah jelas? Oke. Jadi sebenarnya kalian ngasal aja pakai rumus keempat aja deh, ketiga aja deh, U per V juga dapat ya, cuman kalian akan kepayahan di sini nih. Biasanya akan menjadi lebih tidak teliti ya. Jadi nanti saran saya kalau yang kali pelangi itu bisa dikali pelangi rumus 2 ya. Kali pelangi aja dulu gitu. Tapi kalau benar-benar nggak bisa dikali pelangi baru kalian harus memakai rumus yang kedua perkalian. Nah, kemudian yang pecahan juga cek dulu apakah penyebutnya hanya satu suku nih. Kalau hanya satu suku berarti dia bisa dipindahkan ke atas jadi pangkat minus, kemudian dikali masuk dulu ke dalam, kali pelangi dulu, baru pakai rumus perkalian. Tapi kalau penyebutnya ada dua suku, ya udah berarti kita harus pakai rumus U per V gitu ya. Sekarang kita lanjutkan ke nomor berikutnya lagi. Nomor yang ini sama semua nih, FGH pakai enggak ding, ada yang beda nih. Nomor F bisa ya? Saya enggak menjelaskan nomor F. Nah, saya tanya dulu deh. Nomor F itu bisa enggak dikerjakan pakai rumus pertama? Kinan. Yang F Kinan. F bisa digunakan pakai rumus pertama. Bisa? Caranya? Menurut saya bisa enggak? Yang F bisa enggak pakai rumus pertama? Kayaknya bagusan pakai rumus keempat nggak sih, Bu? Rumus keempat? Iya. Apa bukan? Rumus keempat. Nah, apakah bisa dulu nih, Kinan kamu pilih yang mana? Rumus 1 apa rumus keempat? Kira-kira di nomor F. Kalau di nomor F saya makanya rumus keempat soalnya rumus sama keempat. kayak yang C, Bu. Oke, yang punya pangkat itu berupa fungsi ya, Kinan? Oke. Nah, sekarang kalau rumus 1 kira-kira bisa nggak dipakai di soal yang F? Rumus ke-1 mungkin bisa kalau pakai teori yang sama kayak rumus E, 2X-nya dipindahin ke atas. Kalau itu bisa nggak sih, Bu, dipindahin ke atas? Itu nanti di rumus keempat pun yang X memang harus naik ke atas. Karena kita menurunkan dia ada di penyebut nggak bisa ya. Karena temennya, karena dia yang dibagi X itu, dibagi 2X itu bukan dari 2X-nya. Bukan semuanya ya. Dia hanya satu suku. X, N ya, Bu. Kayaknya bisa sih, Bu. Tapi saya kurang paham sih. Kurang paham caranya. Ya, saya lebih cocok kalau pakai rumus keempat. Rumus keempat. Oke, lebih langsung gitu ya. Iya. Oke, Kinan. Nah, sekarang saya mau tanya sama Julio. Julio, menurutmu yang F bisa nggak diselesaikan pakai rumus pertama? Benar tadi Kinan pakai rumus keempat. Nah, sekarang saya tanyakan adalah rumus pertama bisa nggak dipakai? Soalnya yang E itu rumus ketiga, rumus ke-1 juga bisa dipakai ternyata. Bisa nggak, Julio? Yang ini bisa tadi. Rumus pertama. Bentar, Bu. Saya mikir-mikir. Kayaknya bisa, Bu. Oke. Caranya gimana, Julio? Dikali pelangi, Bu. Oke, betul sekali, Julio. Karena pangkatnya cuma 2 ya. Karena di sini N-nya cuma 2, kita bisa kok kali pelangi. Kenapa? Karena pangkatnya baru kecil. Kalau pangkatnya udah 3, 7, wah, assalamualaikum, nggak bisa. Apalagi pangkat 1/3, 1/2.
wah pasti harus rumus keempat tuh, gitu ya. Nah, itu clue lagi tuh. Jadi kalau nanti kalian ketemu dia kayaknya rumus keempat nih, tapi dilihat dulu tuh pangkatnya, n-nya itu bulat apa pecahan. Kalau pangkatnya pecahan, fix rumus keempat hanya satu-satunya cara penyelesaian. Tapi kalau pangkatnya bulat, lihat dulu pangkatnya, pangkat berapa ya. Nah, kalau pangkatnya lebih besar dari 2, fix pasti rumus keempat yang bisa hanya solusinya. Tapi kalau pangkatnya ternyata 2, buka aja gitu ya. Nah, kita lihat ya di sini penyelesaiannya. Kalau kita selesaikan aja pakai 2 cara ya. Soalnya apa nanti? Julio minta tolong kamu catat soalnya ya, yang nomor F. Bentar, Bu. Ya. Oke, nah kita pakai rumus pertama dulu ya, yang F. Fx sama dengan, bukan F ya, Gx ya. 2x plus 1 per 2x pangkat 2. Kemudian G, aksen 1 ya, Julio benar? Yakin sama soalmu tadi di catatanmu, benar? Ya, Bu. Ya, Oke. Benar ya? benar. Oke. Ya, kita pakai rumus pertama dulu. Pakai rumus 1. Berarti Gx-nya itu kita kali pelangi ya, 2x plus 1/2x dikali 2x plus 1/2x. Oke. Jadinya apa? Jadi 4x kuadrat 4x kuadrat tambah 1 tambah tambah 1 terus tambah 1 tambah 1/4x kuadrat. per 4x kuadrat. Oke. Sekarang turunin. 4x. Oh, langsung turunin aja, Bu. Ya, iya kan? Jadi dituruninnya min Pakai rumus jadi 1. 8 per x. 8 per x. 8. Iya, Bu, 8 per x, Bu. Oh, 8 per x? X. Kan ini kan? Oh, maaf, bukan 8 per x, itu 8 x. Ya, Salah. betul. Terus? Plus 0. 0 nggak usah ditulis. Langsung. Ya udah saya tulis. Terus turunan dari ini? Min 1. Bentar. Itu jadinya 1/4 x kuadrat kan, Bu? 1/4 kali 2. Iya. Kali x kuadrat. Oke, ini kan gini. Oh, kali min 2, Bu. Kali min 2? Iya. Bentar. Saya tulis dulu ya, supaya kelihatan ya. Ini. Nah, sekarang kelihatan ya. Oke, berarti 1/4 kali min 2. Terus? X pangkat? X pangkat min 3. Oh, ya udah. Jadi 8x minus 2x minus setengah. Setengah x pangkat 3. Oke, terus di aksen 1 sama dengan? Ya, aksen 1 sama dengan 8. 1, ya. Dikurang setengah. 1/2 kali 1 pangkat 3. Iya, 8 kurangi setengah.
Jadinya 7,5. setengah. Oke, nih. Sekarang kalau kita pakai yang rumus tadi, rumus keempat ya, Kinan ya. Kalau kita menyelesaikan rumus keempat, berarti tadi Gx sama dengan 2x, pasti yang ini nih, jadikan x pangkat min 1, tuh, gitu ya. Nah, berarti kok Gx nih saya pakai apa? Fx aja yang di dalamnya ya. Nah, ini kita ambil sebagai Fx nih. Karena fungsinya Gx nih, tukeran tempat aja. Berarti Fx-nya yang 2x plus setengah x pangkat min 1. Nah, kita turunkan. Turunannya apa nih? Kinan. Kinan. Kamu ke toilet nggak? Kinan ke toilet. Oke deh, saya yang lainnya deh. Ji deh, Ji. F aksen X-nya apa nih? Kalau Fx-nya 2x plus setengah x pangkat 1, Ji. F aksen X-nya apa? Saya, Bu. Mikir saya, Bu. 2x diturunin apa? Oh, hujan. Ji. 2x diturunin, Ji. Domin kan, Bu ya? Hah? Domin setengah. Ini loh, 2x diturunin. 2, Bu. Ya, dapat 2 ya? Iya, Bu. Ya. Terus yang ini setengah x pangkat min 1 diturunin jadinya apa? Setengah x pangkat min 1 turunannya apa? Apa, Ci? 2 min 1. Rumusnya apa? Min 1 per 2x kuadrat. Kan gini, setengah dikali min 1, gitu kan? Iya. X pangkat? Min 1, Bu. Min 2 dong, kan min 1, min 1. Oke? Oke, Ci? Oke, ya, Bu. Oke, N min 1 jangan lupa ya. Ya udah, ini berarti 2, yang ini jadi min setengah ya. Iya. Min setengah, jadi karena dia pangkatnya min ya, jadi ke bawah. Oke, nah kemudian kita masuk di aksen X-nya nih, pakai rumus yang keempat. Oke, jadi 2-nya turun ke bawah nih, 2 dari sini ya, kalau turun ke bawah. Kemudian 2x plus 1 per 2x-nya saya kembalikan lagi nih, pangkatnya berkurang 1 nih, jadi 1 ya, 2 min 1 ya. Iya, Bu. Kemudian dikali sama ini F aksen X nih, 2 min 1 per 2x kuadrat. Nah, perhatikan, ini kan lebih kompleks ya, mendingan pakai rumus 1 gitu kan. Nah, baru kemudian kita masukkan nih di aksen 1 ya. 2 dikali 2 ditambah ini setengah ya, dikali 2 min ini setengah juga kan. Nah, dapat nih 2 kali ini jadi 5 per 2 ya. Ya kan? 5 per 2 ya. Ya ini 3 per 2 ya. Ya udah ini coret 1 nih. Jadinya berapa nih? 15 per 2 ya? Iya, Bu. 15 per 2 itu 7,5 enggak? Iya, Bu, 7,5. Nah, hasilnya sama, tapi lebih mudah yang mana nih? Nah, kalian silahkan pertimbangkan sendiri nanti saat mau memakai rumus ya. Oke? Jelas ya?
Oke deh. Teman-teman kayaknya kita sampai jam 11.40 ya. Waktunya ya. Benar nggak? Oke, apakah masih ada yang mau bertanya dulu deh? Ya. Nggak ada? Kalau nggak ada, saya stop ya. Saya stop. Teman-teman silakan